وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan kajian atau pembahasan mengenai kubur, ya, mengenai azab dan nikmat kubur, atau kubur itu adalah tempat persinggahan pertama menuju akhirat. Ya, jadi sudah beberapa poin, sudah beberapa pelajaran yang kita sudah bahas. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penjelasan berikutnya, yaitu mengenai jenis-jenis, ya, atau macam-macam dari azab kubur. Jadi azab kubur saja itu tidak satu atau dua, tetapi banyak sekali jenisnya, tergantung ya dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang berhak nanti mendapatkan azab kubur tersebut. Aliyadzubillah. Jadi setelah dipahami beberapa jenis dosa yang menyebabkan terjerumusnya seseorang, terjatuhnya seseorang ke dalam salah satu atau lebih siksaan Allah di dalam kubur, akan dijelaskan di sini beberapa jenis. Akan diterangkan di sini beberapa macam dari siksa kubur yang memang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk orang yang memang pantas, yang memang layak untuk mendapatkan yaitu azab kubur tersebut. Hal ini perlu dijelaskan di sini supaya setiap muslim, agar setiap muslim merasa takut, merasa khawatir terhadap azab kubur. Lalu kemudian mereka berusaha menghindar dan menjauh darinya dengan sepenuh hati dan dengan sekuat tenaga. Jadi dengan tahu bahwa di dalam kubur nanti terdapat azab atau siksaan, dan juga sudah diketahui penyebab-penyebabnya atau dosa-dosa yang menyebabkan mendapatkan azab kubur, maka orang-orang yang beriman, yang percaya dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, maka akan berusaha sekuat tenaga dan sepenuh hati untuk menjauh dari azab kubur tersebut. Bahkan terkadang Allah Azza wa Jalla menampakkan beberapa hal yang dialami oleh para penghuni kubur kepada sebagian manusia yang masih hidup. Terkadang hal ini telah diutarakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya, yaitu kitab Majmu' Fatawa juz 4 halaman 296. Di situ di buku disebutkan hal tersebut sungguh telah tersingkap bagi sebagian manusia. Jadi hal tersebut sungguh telah tersingkap, telah terbuka bagi sebahagian manusia, sehingga mereka dapat mendengar suara jeritan orang-orang yang disiksa di dalam kubur mereka, dan juga dapat melihat dengan mata kepala mereka sendiri para penghuninya itu diazab, para penghuni kubur itu diazab di dalam kubur mereka. Tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan
ya tidak dapat dialami selamanya dalam setiap waktu, namun hanya dapat dirasakan pada waktu tertentu saja. Ya terkadang ya seperti banyak kita dengar kisah-kisah ya mengenai orang yang mendengar atau bahkan melihat ya proses kubur digali ya karena salah tempat, ya kemudian dijumpai ternyata ya jenazah atau mayit yang baru dikuburkan ya di dalam liang lahat itu, dan untuk dipindah ke liang lahat yang lain ternyata sudah hancur, sudah gosong, sudah ya terbakar, ya sudah hitam, dan bahkan juga ya kain kafannya itu sudah robek-robek. Ya banyaklah kisah-kisah seperti yang kita dengar. Tetapi ini tidak setiap saat, ya terkadang saja diperlihatkan supaya kita ini sebagai seorang muslim ini supaya tambah yakin dengan apa yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tetapi tidak semuanya seperti itu, karena banyak orang-orang yang berbuat dosa atau para pendosa, ya mereka tidak diperlihatkan ya kepada orang yang masih hidup itu diazab di dalam kuburnya. Tapi kita yakin bahwa para pendosa, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik itu pasti diazab di dalam kuburnya, karena memang mereka adalah orang-orang yang pantas untuk mendapatkan azab tersebut. Ya, begitu pula siksa kubur akan dialami oleh orang-orang yang memang berhak menerimanya, seukuran dengan perbuatannya di dalam mendurhakai Allah Jalla wa'ala, meskipun ia mati tanpa diketahui jasadnya, lantaran dimakan binatang buas, tenggelam di tengah lautan, tertimbun tanah, habis terbakar kobaran api ia tiada sisa, hancur luluh terkena serpihan bom atau pesawat yang ditumpanginya meledak, dan yang semisalnya. Allah Azza wa Jalla tidak pernah mengalami kesulitan sedikit pun untuk menyiksa mereka, sebab Allah Azza wa Jalla mampu menghimpun kembali serpihan jasa tersebut, lalu membalas setiap mereka dengan balasan yang setimpal. Nah, penjelasan ini bisa dilihat jawaban dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika ditanya tentang orang yang mati yang tidak dikuburkan di dalam kuburnya lantaran dimakan binatang buas atau debunya itu diterbangkan angin, apakah ia juga akan diazab di dalam kuburnya? Nah, bisa dilihat dalam kitab Fatwa Al-Aqidah ya halaman 285. Ya itu, ini sebagaimana yang telah dijelaskan ya oleh Syekh ya Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, ini adalah masalah kegaiban di mana setiap mereka yang telah ditetapkan kematian atasnya, maka ia telah berada di alam selain dunia, yaitu alam barzah namanya. Kendati pun jasadnya terbenam di dalam lautan yang paling dalam, atau terpendam di dalam benaman lumpur yang tebal, atau melayang kian kemari di angkasa yang luas, dibakar menjadi debu, lalu diterbangkan oleh angin atau ditebar di lautan, ya, dimakan oleh binatang buas sehingga ia berada di rongga perut seekor ular atau buaya atau harimau dan yang sejenisnya, atau tergantung di atas dahan dalam waktu yang panjang dan sebagainya. Ya, maka karena mereka sudah berada di alam barzah, niscaya keadaannya pun berbeda dengan alam dunia yang telah mereka tinggalkan. Tiada seorang pun yang dapat mengetahui, menjelaskan dan mengatur alam tersebut kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua panca indera tidak dapat mengurai dengan jelas akan keadaan alam barzah, sebab semuanya tertutup, tiada sedikit pun celah untuk mengintainya. Dan yang dapat memahami dan menerima semuanya itu hanyalah keimanan dan juga ketundukan yang tertanam di dalam hati setiap orang mukmin. Maka kewajiban bagi setiap mukmin untuk meyakini dengan penuh keyakinan bahwa tiada kesulitan sedikit pun bagi malaikat maut dan kawan-kawannya untuk mencabut nyawa setiap orang yang telah ditetapkan kematian atasnya, siapa, di mana dan bagaimanapun keadaannya. Demikian pula tiada kesukaran secuil pun bagi malaikat mungkar dan nakir, ya alaihi wassalam, untuk bertanya beberapa perkara agama
kepada setiap mayat siapa, di mana dan bagaimanapun keadaannya. Dan tentu tiada kesusahan pula bagi malaikat azab ya alaihi salam untuk menyiksa setiap jiwa yang memang berhak untuk mendapatkannya, siapa, di mana dan bagaimanapun keadaannya. Jika demikian, niscaya amat mudah bagi Allah Jalla wa'ala untuk menciptakan, mengatur dan memelihara alam barzah sebagaimana mudahnya mengatur alam dunia beserta isinya. Oleh sebab itu, ketika ada orang yang mati dalam keadaan kondisi jasadnya hancur, luluh lantak, atau musnah, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghimpunnya kembali, untuk mengumpulkannya kembali serpihan-serpihan menjadi utuh. Semudah ia menciptakannya, semudah Allah menciptakannya. Apalagi hanya sekedar meminta pertanggungjawaban kepada jenazah yang tertimbun reruntuhan, teruruk tanah, terbenam lumpur, tenggelam di perairan atau selainnya. Yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Jalla wa'ala, sebagaimana telah diceritakan oleh Rasulullah SAW tentang adanya seseorang dari umat terdahulu dari Bani Israel yang berwasiat kepada keluarganya untuk dibakar jika ia telah mati, lalu abunya disebarkan ke arah angin yang bertiup keras atau ditebarkan di tengah lautan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghimpunkan kembali, ya Allah himpunkan kembali abu yang bertebaran itu untuk menyatu menjadi jasadnya. Lalu Allah menanyakan kepadanya tentang alasannya melakukan perbuatan tersebut. Cerita ini telah diabadikan di dalam hadis berikut ini. An Hudzaifah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana rajulun mimman kana qablakum yusi'u dzan bi amalihi faqala li ahli idza ana muttu fakhuduni fadarruni fil bahri fi yaumin shaif fa fa'alu bihi fajama'ahu Allah summa qala ma hamalaka 'ala alladhi sana'ta qala ma hamalani alaihi illa ma khafatuka fa ghafara lahu. Dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita, pernah terjadi seseorang sebelum kalian berburuk sangka dengan amal perbuatannya. Ia berkata kepada keluarganya, apabila nanti aku telah mati, maka ambil tindakan kepadaku, yakni di dalam riwayat yang lain, bakarlah aku, lalu taburkanlah abuku di lautan pada waktu hari yang sangat panas terik. Kemudian mereka pun melakukan perintahnya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kembali jasadnya. Lalu Allah berfirman, apa yang mendorongmu untuk mengerjakan hal tersebut? Ia menjawab, tidak ada yang mendorongku untuk melakukannya kecuali karena rasa takut kepadamu ya Allah. Maka Allah pun kemudian mengampuninya. Nah, ini hadis dalam riwayat Imam Bukhari. Nah itu, jadi mudah bagi Allah untuk mengumpulkan potongan-potongan, serpihan-serpihan atau debu-debu yang bertebaran dari jasad orang yang sudah mati. Mudah, semudah Allah menciptakannya kembali. Siksa kubur itu banyak sekali ragam dan macamnya yang akan dialami oleh para penghuninya sesuai dengan perbuatan dosa dan maksiat mereka masing-masing sebagai bentuk pembalasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Di antara jenis siksaan kubur yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya adalah sebagaimana berikut. Yang pertama, kubur itu adalah tempat yang gelap gulita. Ya, kubur pada asalnya adalah tempat yang sangat gelap gulita, yang tiada secercah cahaya dan sekilas sinar pun yang menyelusup masuk ke dalamnya. Tiada seorang pun yang dimasukkan ke dalamnya, melainkan ia akan merasakannya dalam keadaan gelap, tiada penerangan. Sebagaimana manusia itu sangat tersiksa jika hidup di dunia tanpa cahaya, gelap pekat tanpa lentera, dan mengadakan aktivitasnya pun dalam keadaan meraba, maka bagaimana dengan kehidupannya di dalam kubur yang sempit menghimpit, gelap tiada gemerlap, apalagi dipenuhi dengan aneka siksa yang membuatnya merana. Namun terkadang ada beberapa orang yang kuburnya akan diberi cahaya oleh Allah Jalla wa'ala lantaran keimanan
dan beberapa amal solehnya, ataupun karena sholatnya Rasulullah SAW dengan sholat jenazah atasnya, sebagaimana di dalam dalil hadis ya di bawah ini. Ya, jadi artinya bahwa nanti setiap orang ketika dimasukkan ke dalam kubur itu akan merasakan gelap yang luar biasa, gelap pekat, gelap gulita, kelam, tidak ada cahaya yang masuk. Bahkan kalau seandainya di dalam kubur juga dimasukkan lentera yang dinyalakan setiap saat, tetap dalam keadaan gelap. Ya, walaupun ada orang berinisiatif, ya karena dia cinta kepada keluarga yang meninggal, lalu dibuatlah kuburan itu di dalam kubur yang jenazah itu dimasukkan di situ, ya dibuat ruangan lalu diberikan cahaya, ya, atau dipasang AC bahkan. Nah, tetap dalam kondisi gelap gulita. Nah, ini sebagaimana Rasulullah pernah mengatakan berkenaan dengan orang yang diberikan cahaya oleh Allah, yaitu dengan keimanan dan amal soleh, bukan dengan penerangan lampu tapi ya, atau dengan penerangan yang buatan manusia. An Abi Hurairah radhiyallahu anna imra'atan sauda kanat taqumul masjida au syaban fa faqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah bahwasanya ada seorang perempuan hitam atau pemuda yang biasa menyapu masjid. Kemudian Rasulullah SAW merasa kehilangan akan dirinya, ya, karena bisa dilihat dia menyapu, membersihkan masjid. Suatu saat Nabi kehilangan ia akan diri si wanita yang hitam itu. Maka beliau bertanya tentangnya. Mereka berkata, ia telah meninggal dunia. Nabi kemudian bersabda, mengapakah kalian tidak mengabarkan kepadaku? Namun mereka seakan-akan memandang remeh, ya, memandang enteng ia akan persoalannya. Cuma tukang sapu itu maksudnya. Beliau bersabda, tunjukkan sekarang kuburnya kepadaku. Lalu mereka pun menunjukkan kepadanya. Kemudian beliau pun sholat jenazah di atas kuburnya. Ingat sholat jenazah ya, jadi tidak ada ruku, tidak ada sujud. Lalu beliau SAW bersabda, sesungguhnya kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi penghuninya. Ingat ya, jadi kubur ini dipenuhi kegelapan bagi penghuninya, dan Allah Ta'ala meneranginya atau memberikan penerangan untuk mereka dengan sholatku atas mereka. Hadis dalam riwayat Imam Muslim, Bukhari dan yang lain-lainnya. Ya, jadi asal hukum kubur itu adalah gelap gulita. Yang kedua, siksa atau jenis siksaan yang kedua, akan diperlihatkan tempat tinggalnya di dalam neraka setiap pagi dan petang. Jadi antara bentuk siksa kubur adalah orang yang disiksa dalam kubur, jikalau dia memang ahli neraka, akan diperlihatkan tempat tinggalnya kelak di dalam neraka di waktu pagi dan petang. Apabila ada seseorang yang setiap harinya melihat suatu pemandangan yang menjijikkan, seperti tumpukan sampah dengan segala jenis macam kotorannya, sungai kecil yang berair keruh hitam, berbau busuk lantaran limbah yang membuat perut mual, ingin mengeluarkan muntah, atau himpunan rumah kumuh tiada tertata rapi sehingga tak ada sinar mentari yang menyinarinya, udara pengap lantaran saling berdesakan, dan becek di sana sini lantaran air pembuangannya pun tidak terkendali, masuk ke dalam got-got yang tertutup sampah, sehingga banyak hidup beberapa binatang kotor padanya, semisal tikus, kecoa, lalat, nyamuk, dan semisalnya. Jika ia hidup dengan pemandangan seperti itu, maka ia tentu akan merasa tidak nyaman dan boleh jadi juga tersisa karenanya. Meskipun ia hidup di dalam rumah yang indah, lagi megah, namun jika itulah pemandangan hariannya, maka kenikmatannya akan hilang dan sirna. Begitupun kondisi penghuni kubur. Jika setiap hari pada waktu pagi dan petangnya melihat neraka dengan segala kejelekan dan kesengsaraannya, apalagi ia tahu bahwa tempat yang dilihatnya itu kelak akan menjadi tempat tinggal abadinya pada hari kiamat, dan bersamaan dengan itu pun ia sedang menjalani siksa kubur lainnya yang sangat menyakitkan, maka kesengsaraannya tersebut kian bertambah dan semakin terasa. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari siksa kubur yang seperti ini. Semua pemandangan jelek dan busuk itu akan diperoleh dan dirasakan oleh orang-orang kafir dari ahli kitab dan musyrikin, serta orang-orang durhaka dari umat ini dari kalangan kaum munafikin.
yang kelak di hari kiamat mereka akan menempati neraka yang mereka lihat setiap pagi dan petang tersebut dan menjadi penghuninya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwwan wa 'asiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'azab. Kepada mereka dinampakkan neraka pada waktu pagi dan petang, dan pada hari terjadi kiamat dikatakan kepada para malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya itu ke dalam azab yang sangat keras. Berkata Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullah dalam kitab Aisyarut Tafasir, terdapat pengkabaran, pemberitaan bahwasanya ruh-ruh para pengikut Firaun itu akan selalu diperlihatkan neraka kepada mereka setiap pagi dan petang. Hal itu karena keberadaan ruh-ruh mereka itu berada di rongga burung-burung hitam, yang berbeda dengan ruh-ruh orang mukmin yang berada di rongga burung-burung hijau yang makan-makan di surga sampai hari kiamat. Hal ini juga telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam dalil hadis berikut ini. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya seseorang di antara kalian itu apabila telah meninggal dunia akan diperlihatkanlah kepadanya di dalam kubur tempat tinggalnya pada hari kiamat di waktu pagi dan petang. Jika ia termasuk penduduk surga, maka ia termasuk penduduk surga. Jika ia termasuk penduduk neraka, maka ia termasuk penduduk neraka. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu sehingga Allah akan membangkitkanmu pada hari kiamat kelak. Hadis ini dalam riwayat Imam Bukhari, Muslim dan yang lain-lainnya. Nah, jadi setiap orang ia kelak di dalam kuburnya akan melihat ia bakal tempat tinggalnya masing-masing di hari kiamat, apakah di surga atau neraka, ya. Dan melihatnya itu di waktu pagi dan petang. Ya, kalau dia memang ahli neraka, maka dia akan melihat ia bakal tempat tinggalnya di neraka, yang nanti dia akan masuk pada hari kiamat tempat yang dilihatnya itu. Makanya nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat, orang-orang ini wajah-wajahnya itu hitam kelam, wajah-wajah mereka itu bermuram durja. Adapun orang-orang yang beriman, ya, karena setiap pagi dan sore mereka melihat ya tempat tinggalnya nanti di hari kiamat di dalam surga, maka ketika dibangkitkan nanti di hari kiamat, ya, maka wajah mereka itu berseri-seri, menunjukkan kebahagiaan, menunjukkan kesenangan. Ya, jadi berdasarkan di sini juga bahwa setiap pagi dan sore para penghuni kubur itu akan melihat tempat tinggalnya nanti di surga ataukah neraka. Maka bagi orang-orang kafir ahli kitab, orang-orang munafik atau para pembuat dosa, maka siksaan yang mereka rasakan adalah ketika mereka melihat bakal tempat tinggalnya nanti di neraka. Alhamdulillah. Di dalam satu riwayat Rasul bercerita, di antaranya, ya, ada suatu riwayat, ya, dan di antara cerita itu dikatakan, fayufraju lahu qibala jannah fayanduru ila zahratiha wa ma fiha fayuqalu lahu undur ila ma sarafallahu anka summa yufraju lahu furjatan qibalan nar fayanduru ilaihi yahtimu ba'duha ba'dan fayuqalu lahu hada maq'aduka ala syakki kunta wa alaihi mutta wa alaihi tub'atsu insyaallah. Lalu dibukakan untuknya satu celah ke arah surga, maka ia melihat hiasan dan segala macam isinya. Lalu dia melihat berbagai macam perhiasan dan juga segala macam isi yang ada di dalam surga. Kemudian dikatakan kepadanya, lihatlah kepada apa yang Allah telah memalingkannya darimu. Ya, jadi Allah malingkan dari surga. Lalu dibukalah untuknya satu celah ke arah neraka, maka ia melihat sebahagian yang membakar, sebahagian yang lainnya. Dikatakan kepadanya, inilah tempatmu, neraka ini tempatmu. Karena di atas keyakinan ini engkau dahulu ragu-ragu. Karena orang ini waktu hidup di dunia ragu-ragu dengan adanya hari kiamat, ragu-ragu dengan adanya surga neraka. Bagaimana dia itu yakin dengan kekafirannya? Dia kufur dengan penuh keyakinan. Orang ragu-ragu aja akan dimasukkan ke dalam neraka. Di atasnya ini engkau akan mati, dan di atasnya ini pula engkau akan dibangkitkan insyaallah. Nah, itulah jadi siksaan dalam kubur yang kedua, diperlihatkan tempat tinggalnya di dalam neraka. Yang ketiga, jenis siksaan yang ketiga adalah dibelit oleh ular berbisa.
Siksa kubur selanjutnya adalah ada di antara penghuni kubur yang akan didatangi oleh ular berbisa di dalam kuburnya dari arah kepala dan kedua kakinya. Lalu kedua ular itu membelitnya, lalu meremukkan tulang belulangnya sehingga ia merasakan sakit. Dan setiap kali keduanya selesai dari melakukan penyiksaan tersebut, maka kedua ular itu akan mengulangi kembali hingga tegaknya hari kiamat. Atau juga akan dikirimkan kepada penghuninya 99 ular naga, yang tiap ular itu akan mempunyai 7 kepala. Lalu ular-ular naga itu akan menyengat dan menggigitnya hingga tegaknya pada hari kiamat. Hal ini sebagaimana di dalam riwayat dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW ia bersabda, akan dikirim kepada orang kafir 2 ekor ular, yang satu dari arah kepalanya dan yang lainnya dari arah kedua kakinya. Keduanya lalu membelitnya dengan sekali belitan. Setiap kali keduanya selesai, maka keduanya akan mengulanginya sampai hari kiamat. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang mukmin itu berada di dalam taman yang hijau di dalam kuburnya. Lalu kuburnya itu diperluas hingga 70 hasta dan diberi cahaya laksana bulan purnama. Tahukah kalian apa sebabnya diturunkan ayat ini? Yaitu surat Toha ayat 124. Maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Beliau bertanya, tahukah kalian apakah penghidupan yang sempit itu? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian beliau bersabda, yaitu siksaan orang kafir di dalam kuburnya. Demi Allah, sesungguhnya akan diberikan kepada mereka sebanyak 99 tinin, yaitu ular naga. Apakah kalian tahu apakah tinin itu? Yaitu 70 ekor ular. Tiap-tiap ularnya itu mempunyai 7 kepala, ya. Jadi tiap ularnya itu mempunyai 7 kepala yang akan menyengat dan menggigitnya hingga hari kiamat. Hadis ini ada hadis riwayat Abu Ya'la dan dijumpai dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Nah itu. Jadi antara siksaan kubur adalah nanti akan didatangkan kepada penghuni kubur, yaitu orang-orang kafir dan yang sejenisnya, yaitu ular, untuk menyiksa, yaitu dengan cara membelitnya sampai remuk, atau dengan cara menggigitnya, atau kemudian menyuntikkan bisanya. Itulah siksaan yang akan dialami oleh orang-orang yang berhak untuk mendapatkan siksaan tersebut. Yang keempat, dibenamkan ke dalam tanah. Pembenaman ke dalam tanah itu apakah berupa tanah Mekah terbelah, lalu membenamkan orang-orang yang berada di atasnya, kemudian tanah itu menutup kembali, atau berupa tanah longsor yang menimpa pemukiman dan penghuninya, lalu menimbun semua yang ada dan semisalnya. Hal ini merupakan salah satu dari bentuk siksaan Allah kepada para pendurhaka yang gemar berbuat dosa. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, ya, bahwa orang diazab sesuai dengan dosanya masing-masing. Dan juga siksa kubur bagi orang yang memang berhak untuk mendapatkannya. Biasanya kita hanya melihat secara kasat mata saja, berupa bencana alam, semisal gempa yang memporak-porandakan satu daerah, atau gunung meletus yang menghamburkan banyak material batu, debu, dan pasir, lalu menghujani daerah sekitarnya, atau tanah erosi longsor tiada kendali lantaran tidak ada pepohonan yang menahan runtuhnya tanah goyah lagi labil tersebut, atau tanah terbelah merekah yang memasukkan segala benda yang ada di atasnya ke dalam perut bumi, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang telah menimpa Qarun yang dibenamkan ke dalam bumi, ya, sebagaimana dalam Quran surat Al-Qasas, ya, surat 28, ya, disebutkanlah Qarun itu beserta seluruh harta bendanya lantaran kesombongannya atas kepandaiannya di dalam menghimpun hartanya. Dan kita juga telah banyak menyaksikan bencana-bencana tersebut menimpa berbagai negeri, termasuk negeri kita ini. Ya, kita sering dengar, ya, bencana alam, tanah longsor, gunung meletus, ya, tanah terbelah, ya, dan banyak lagi yang lain. Alhamdulillah. Nah, mungkin kasat mata kita hanya melihat bencana alam, tapi sebetulnya boleh jadi bencana-bencana itu, ya, memang diciptakan Allah untuk menyiksa sebahagian hambanya yang durhaka, sebagian hambanya yang banyak maksiat.
Jadi jangan cuma lihat bencana alamnya saja. Boleh jadi itu adalah merupakan bentuk siksaan. Rasulullah SAW telah menceritakan di dalam hadis sahihnya tentang seseorang yang dibenamkan oleh Allah Jalla wa'ala ke dalam perut bumi, yang ia akan terus berteriak di dalamnya sampai hari kiamat. Hal ini lantaran sifat ujub, ya, kagum kepada diri sendiri, ya, yang telah menguasai dirinya, sebagaimana telah tertera di dalam dalil berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, qala, berkata atau bersabda Rasulullah, bainama rajulun yatabakhtaru yamsi fi burdai qad a'jabathu nafsuhu fa khasaballahu bihil arda fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Ketika ada seseorang bergaya jalan dengan mengenakan sepasang pakaian yang indah, sungguh ia merasa kagum terhadap dirinya. Lalu Allah membenamkannya ke dalam bumi, maka ia akan berteriak di dalamnya sampai hari kiamat. Hadis dalam riwayat Imam Muslim, Bukhari, dan yang lain-lain. Nah, ini karena ujub, ya, dengan caranya Allah kemudian membenamkan orang yang kagum sama dirinya itu sendiri, ya, karena kagum dengan pakaiannya, hartanya, kepandaiannya, dan yang lain-lain. Ya, jadi boleh jadi, ya, Allah benamkan sebahagian orang karena ujub, ya, dengan apa yang dimilikinya. Nah, itu diantara siksaan. Ya, jadi berkata Syekh Salim bin Hilali menjelaskan hadis di atas, sifat ujub itu membinasakan. Barang siapa yang bersifat dengannya, bersifat ujub maksudnya, maka akibatnya akan jelek di dunia dan nanti di akhirat. Siksaan yang kelima ada dipotong-potong lidahnya. Di antara macam azab kubur yang pernah disaksikan oleh Rasulullah adalah dipotong-potongnya lidah seseorang yang dikenal pandai dan lancar di dalam berteori dan berbicara persoalan agama, namun ia tidak pandai di dalam beramal, padahal ia mampu untuk mengamalkannya. Fasih di dalam membaca Al-Quran, tetapi tidak berkehendak untuk mengamalkan apa yang dibacanya tersebut. Mumpuni di dalam mengutip ayat atau hadis, lalu menjelaskannya kepada umat di dalam khutbahnya, namun apa yang dikutipnya itu tidak berpengaruh dan juga tidak memberikan faedah bagi dirinya sedikit pun. Keadaan orang itu diibaratkan seperti sebatang lilin. Ia memberi penerangan kepada orang lain dengan cara membakar atau membinasakan dirinya sendiri. Ia memberi faidah kepada orang lain dengan ilmunya, namun ia sendiri tidak dapat mengambil faidah darinya, bahkan binasa dengan sebabnya. Kondisi ini banyak terjadi sekarang ini di kalangan kaum musliminnya, yakni banyak para dai atau khotib yang menganjurkan berbagai kebaikan kepada umat Islam, namun mereka sendiri membiarkan istri dan anak-anak gadisnya telanjang tanpa penutup aurat yang syar'i, mengabaikan perilaku Islami bagi keluarganya, bahkan lebih suka menghidupkan budaya kaum musyrikin dengan adat tradisinya, atau budaya kaum kafirin dengan modernisasinya, meninggalkan manhaj Rasul di dalam berdakwah, dan lebih mengedepankan metode kaum kafirin di dalam merekrut umat, dan lain sebagainya. Simaklah cerita Rasulullah SAW ketika beliau dimi'rajkan oleh Allah Azza wa Jalla ke atas langit yang ke-7. Pada waktu itu beliau melihat di alam barzah ada suatu kaum yang dipotong-potong lidah mereka dengan gergaji dari neraka. Hal tersebut telah diuraikan. Hal ini telah disebutkan di dalam hadis di bawah ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, di malam aku dimi'rajkan, aku mendatangi suatu kaum yang sedang potong-potong lidah mereka dengan gergaji dari neraka. Setiap kali lidah itu terpotong, maka ia akan kembali sempurna. Aku bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Maka malaikat Jibril alaihissalam pun menjawab, mereka itu adalah khotib-khotib dari umatmu yang berkata namun tidak mengamalkannya, dan membaca kitab Allah tetapi tidak beramal dengannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Syekh Albani menghasankan hadis ini. Nah, itulah jenis siksaan yang kelima. Yang keenam, ditolak bumi. Ya. Jadi dia tidak bisa dikuburkan ke dalam tanah. Jenis lain dari siksa kubur adalah dimuntahkannya kembali mayat orang yang memang berhak untuk mendapatkan penghinaan ini ke atas bumi, seakan bumi menolak jasadnya, sehingga ketika ia tidak lagi dapat dimasukkan ke dalam lubang kubur, maka akhirnya orang-orang akan membiarkannya tergeletak tanpa daya di atas tanah, atau dibakar sehingga menjadi debu, atau ditenggelamkan ke dalam sungai atau laut dan yang semisalnya.
Berdasarkan dalam hadis berikut ini diketahui bahwa orang yang berhak mendapatkan azab kubur yang menghinakan seperti itu adalah kaum murtadin, ya. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang murtad dari Islam. Mereka mempermainkan agama seenak perutnya sendiri. Mereka masuk Islam kapan saja mereka kehendaki, lalu keluar darinya kapanpun mereka ingini, yakni ketika mereka menganggap Islam ini bagi mereka sudah tak lagi berarti. Mereka mudah berganti agama sebagaimana mudahnya mereka mengganti baju. Ketika baju itu mereka anggap sudah tidak sesuai dengan selera, sudah nggak ngetren dan ketinggalan zaman, maka mereka bergegas menggantinya. Pun demikian dengan masalah keyakinan beragama sebagian mereka, karena mereka adalah orang-orang yang kurang, bahkan mungkin tidak memahami agama ini dengan benar, tidak pernah tersentuh dengan pengajaran tauhid dan keimanan yang hakiki, tidak memiliki pondasi yang kuat lagi kokoh untuk mempertahankan keimanan mereka, dan diri mereka pun tidak pernah terdidik untuk senantiasa mentaati Allah ya subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka tak jarang terdengar sebagai mereka ada yang murtad dari agamanya, padahal alasannya terkadang hanyalah masalah cinta, yaitu ia berpindah keyakinan itu hanya untuk menikahi orang di luar kalangan mereka atau dinikahi oleh mereka. Atau mungkin juga masalah pekerjaan yang ia sulit mencari pekerjaan kecuali dengan mengemis kepada orang kafir untuk mendapatkannya, meskipun resikonya ia mesti menggadaikan keyakinannya. Atau juga mungkin masalah ekonomi yang ia hidup bersama keluarganya di bawah garis kemiskinan, sehingga tidak ada yang dimakannya kecuali harus meminta-minta kepada kaum kafirin yang memang berniat memurtadkan mereka dengan memberikan aneka rupa bahan logistik, pelayanan kesehatan gratis dan semisalnya untuk menariknya kepada agama mereka. Sehingga barangkali ada suatu ungkapan, seseorang itu murtad dari Islam lantaran kebodohannya akan agamanya dan agama baru yang dianutnya. Tetapi jika ada seseorang masuk ke dalam Islam, biasanya lantaran kepahamannya akan kebatilan agama yang ditinggalkannya dan kebenaran agama baru yang dianutnya, yaitu Islam. Wallahu a'lam. Maka tidak ada balasan bagi orang yang murtad itu kecuali kehinaan di dunia ini, dan pada hari kiamat ia akan dicampakkan ke dalam azab neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Dan bahkan sebelum itu ia mesti menjalani siksa kubur terlebih dahulu. Terkadang dinampakkan azab tersebut kepada orang-orang yang masih hidup berupa ditolak bumi, atau terkadang pula tidak. Namun yang pasti ia akan mendapatkan siksaan dunia, ya kubur dan neraka secara beruntun sebagai balasan dari apa yang ia telah kerjakan. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari dan yang lain-lainnya. Dari Anas bin Malik berkata bahwasanya di antara kami ada seseorang dari kabilah Bani Najjar. Di dalam riwayat Bukhari ada seorang laki Nasrani, lalu ia masuk Islam. Ia telah membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ia juga biasa menulis ayat untuk Rasulullah. Lalu ia pergi melarikan diri. Di dalam riwayat Al-Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari, lalu ia kembali menjadi Nasrani sehingga ia bergabung dengan ahli kitab. Berkata Anas bin Malik, maka sampailah berita itu kepada mereka. Mereka berkata, orang ini adalah yang biasa menulis ayat Quran untuk Muhammad. Lalu mereka pun merasa kagum kepadanya. Maka tak lama berselang Allah merobek lehernya bersama mereka, maksudnya terbunuh. Lalu mereka pun menggali lubang untuknya, maka mereka segera menguburkannya. Di waktu pagi bumi telah mencampakkannya di atasnya. Kemudian mereka kembali untuk menguburkannya. Lalu mereka pun menggali lubang untuknya, maka mereka segera menguburnya. Di waktu pagi bumi telah mencampakkan kembali di atasnya. Di dalam riwayat Imam Bukhari, bumi telah memuntahkannya. Kemudian mereka kembali untuk menguburkannya. Lalu mereka menggali lubang untuknya, maka mereka segera menguburkannya. Lalu di waktu pagi bumi telah mencampakkan di atasnya. Kemudian mereka kembali untuk menguburkannya. Lalu akhirnya mereka pun meninggalkannya dalam keadaan tercampak di atas tanah. Nah itu akhirnya berkali-kali dikeluarkan dari tanah. Tanah telah memuntahkannya, telah mengeluarkan kembali. Aliyadzubillah. Inilah hukuman bentuk penghinaan bagi orang-orang yang murtad. Aliyadzubillah. Yang ketujuh, dihimpit oleh bumi. Siksaan yang ketujuh adalah dihimpit oleh bumi. Di dalam hadis awal penulisan disebutkan, fayatihi min hariha wa samumiha wa yudayyaku alaihi qabruhu hatta takhtilifa fihi adla'uhu. Maka datanglah kepada sebahagian dari panas dan anginnya api neraka, dan dipersempitlah kuburnya atasnya sehingga tulang belulangnya berselisih.
Nah, di antara jenis azab kubur selanjutnya adalah dengan mendapatkan himpitan kubur yang akan mematahkan dan menghancurkan tulang belulang penghuninya. Ya, sebagaimana dalam pelajaran pertama pembacaan hadis yang panjang, ya berkenan dengan hal ini. Bahkan hampir semua orang yang mati itu ketika dikuburkan di dalam kuburnya akan merasakan himpitan kubur, lalu akan dilonggarkan dirinya dari sebab keimanan dan amal solehnya. Dari Abu Ayyub radhiyallahu an bahwasanya ada seseorang anak kecil dikuburkan, maka Rasulullah bersabda, seandainya ada seseorang terbebas dari himpitan kubur, niscaya anak ini terbebas. Hadis dalam riwayat Imam At-Tabrani, Abu Ya'la dan yang lain-lainnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah bersabda, orang ini yaitu Sa'ad bin Mu'ad yang aras berguncang karenanya, pintu-pintu langit terbuka lantarannya, dan 70.000 malaikat menyaksikannya. Sungguh-sungguh ia telah dihimpit oleh bumi dengan sekali himpitan, lalu ia dilonggarkan darinya. Bayangkan tuh, Sa'ad bin Mu'ad yang aras itu pernah berguncang akan kehebatan imannya. Kemudian juga pintu langit terbuka, 70.000 malaikat menyaksikan, itu pun mengalami himpitan di dalam kubur. Setelah itu kemudian dilonggarkan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah, seandainya ada seseorang yang selamat dari himpitan kubur, niscaya Sa'ad bin Mu'ad selamat darinya. Sungguh-sungguh ia telah dihimpit, lalu ia dilonggarkan darinya. Itulah keistimewaan atau manaqib dari Sa'ad bin Mu'ad. Nah itu, jadi ini yang ketujuh, yaitu ya dihimpit oleh tanah sehingga tulang belulangnya itu berselisih. Dipukul dengan gada besar dari besi. Telah berlalu juga hadis ya di muka yang sudah pernah kita baca hadis panjangnya, yaitu kalimat, lalu didatangkan baginya seorang malaikat yang buta, tuli lagi bisu, yang pada tangan ada gada besar. Andaikan sebuah gunung dipukul dengannya, niscaya gunung itu berubah menjadi debu. Lalu malaikat itu memukulnya dengan sekali pukul sehingga orang kafir itu hancur menjadi debu. Kemudian Allah mengembalikannya sebagaimana sedia kala. Lalu malaikat itu kembali memukulnya dengan pukulan yang lain. Lalu orang kafir itu berteriak dengan suatu teriakan yang didengar oleh segala sesuatu kecuali dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Dan juga dari berikut ini, dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, adapun orang kafir atau munafik dikatakan kepadanya, apa yang hendak engkau katakan tentang lelaki ini? Maksudnya Rasulullah. Ia menjawab, aku tidak tahu, aku hanyalah mengatakan apa yang dikatakan oleh manusia. Dikatakan kepadanya, engkau tidak tahu dan engkau tidak pernah membaca? Lalu ia dipukul dengan gada besar yang terbuat dari besi di antara dua telinganya, maksudnya kepalanya. Maka ia pun berteriak dengan suatu teriakan yang didengar oleh makhluk yang ada di dekatnya, kecuali jin dan manusia. Disempitkan pula kuburnya sehingga tulang bulangnya pun berselisih. Hadis dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari dan yang lain-lainnya. Dari atas dengan jelas menerangkan bahwa orang-orang kafir atau kaum munafikin dari umat ini akan mendapatkan azab di dalam kuburnya. Azab itu diantaranya berupa pukulan godam atau gada besar dari besi yang diarahkan di atas kepalanya. Adapun kedahsyatan godam itu adalah jika godam itu dipukulkan ke atas sebuah gunung, niscaya gunung itu akan hancur luluh menjadi debu. Lalu bagaimana dengan keadaan manusia yang kecil lagi lemah? Maka ketika godam itu dihantamkan di atas kepalanya, maka ia pun berteriak kesakitan yang dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Yang kesembilan, jenis siksaan yang kesembilan, yaitu mencakar mukanya dengan kuku tembaganya sendiri. Di antara sisa kubur lainnya yang akan dirasakan oleh orang yang berhak mendapatkannya adalah dengan mencakar-cakar muka dan dadanya dengan kukunya sendiri yang terbuat dari tembaga. Mereka itu adalah orang-orang yang ngebar menggibah, ya gunjing, dan merusak kehormatan orang lain tanpa perasaan risih. Hal tersebut sebagaimana telah disaksikan oleh Rasulullah di dalam hadis berikut ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, telah bercerita Rasulullah, ketika aku sedang mi'raj, aku melewati sekelompok orang yang memiliki kuku yang terbuat dari tembaga. Mereka mencakar wajah dan dada mereka. Aku bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Malaikat Jibril alaihissalam pun menjawab, mereka adalah orang-orang yang gemar makan daging-daging manusia dan mengenai kehormatan mereka. Ya, jadi telah mengeluarkan hadis ini Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Hadisnya sahih. Bukanlah memakan daging manusia itu maksudnya dengan memakan daging orang lain sebagaimana perilaku manusia kanibal, tetapi ini merupakan permisalan dari membicarakan keburukan orang lain sehingga merusak kemuliaannya, sebagaimana dalam ayat Quran surat Al-Hujurat,
Ya Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yaktab ba'dukum ba'don ayuhibbu ahadukum ayyakulah ma'akhihi maitan fakarihtumu. Dan janganlah sebahagian kalian itu menggibah atau menggunjing ya sebahagian yang lain. Apakah seseorang di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Tentu kalian itu tidak suka atau jijik. Nah itulah. Jadi ada siksaan nanti mencakar wajah dan mencakar dada. Lantaran apa? Suka ngegibah, merusak kehormatan orang lain. Kemudian lagi akan ditemani oleh amal buruknya. Di dalam hadis yang di muka juga disebutkan tentang amal buruk yang diserupakan dengan seseorang yang bermuka buruk, berpakaian jelek dan berbau busuk, dan amal itu akan menemani di dalam kubur sampai hari dibangkitkannya ia dari kuburnya. Ya, sebagian hadis, kemudian datanglah kepadanya di dalam satu riwayat diserupakan baginya seseorang yang buruk wajahnya, jelek pakaiannya dan busuk baunya. Ia berkata, bergembira engkau dengan yang menyusahkanmu. Ini adalah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Ia yaitu orang kafir itu berkata, dan engkau mudah-mudahan Allah pun menggembirakanmu dengan keburukan. Siapakah engkau? Maka wajahmu adalah wajah yang datang membawa keburukan. Ia menjawab, aku adalah amalmu yang buruk. Maka demi Allah, tidaklah aku mengenalmu, melainkan engkau lambat di dalam mentaati Allah dan bersegera di dalam mendurhaki Allah. Maka mudah-mudahan Allah memberikan balasan keburukan kepadamu. Nah, sebagaimana seseorang dapat tersiksa dengan mempunyai teman yang selalu mengganggu dan menyakitinya, apalagi wajahnya buruk menakutkan, pakaian lusuh, jelek, compang-camping dan baunya juga sangat busuk menyengat hidung, maka bagaimana keadaannya jika ia ditemani oleh amal buruknya yang akan menyertainya sepanjang perjalanan menuju hari berbangkit? Tentu tak dapat dibayangkan, niscaya ia akan sangat tersiksa dan menderita di sepanjang perjalanannya. Ma'adallah. Kemudian di antara siksaan selanjutnya adalah dikirimnya hembusan panas dan anginnya neraka. Ya, jadi di dalam kuburnya dia ya disisa dengan cara dikirim hembusan panas dan anginnya neraka. Juga telah berlalu hadisnya tentang jenis azab ini bagi orang kafir atau munafik yang tidak dapat menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir alaihi wassalam, yakni fayatihi min hariha wa samumiha wa yudayyaku alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Maka datanglah kepadanya sebahagian dari panas dan anginnya api neraka, dan dipersempit kuburnya atasnya sehingga tulang belulangnya berselisih. Jika seseorang tinggal di ruangan yang sempit, tiada alat pendingin atau ruangan terbuat dari seng, dan dalam keadaan terik panas matahari yang setiap saat menghembuskan angin panasnya, maka niscaya orang tersebut ia akan merasa tersiksa tinggal di dalamnya. Maka tak dapat dibayangkan seorang yang tinggal di dalam kubur yang sangat sempit menghimpit, lalu dihembuskan ke dalamnya hembusan dan tiupan angin panas neraka. Nauzubillah min dzalik. Itulah di antara siksaan. Kemudian lagi, dikail mulutnya dengan kail besi sampai tembus ke telinga, mata, hidung atau tengkuknya. Juga telah berlalu hadisnya tentang jenis azab ini untuk orang yang suka gemar berdusta, sehingga dustanya itu menyebar ke pelosok bumi. Di antara siksaan lagi yang ke-13 adalah dibakar di dalam suatu tempat seperti dapur roti. Juga telah berlalu hadisnya tentang jenis azab ini yang diperuntukkan bagi orang-orang yang suka berzina. Yang ke-14, kepalanya dihantam batu besar sehingga remuk, ya, atau sampai remuk. Juga telah berlalu hadisnya tentang jenis azab ini bagi orang yang mengambil Al-Quran, ya, atau membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, namun ia membuangnya, yakni tidak mengamalkannya, dan ia pun suka tidur dari sholat wajib. Kemudian yang ke-15, mulutnya dilempar batu ketika berada di tengah sungai merah laksana darah. Begitu pula telah berlalu hadisnya tentang jenis azab ini buat orang yang suka atau gemar makan harta riba atau harta yang haram. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, pemakan riba itu akan disiksa dengan berenangnya ia di sungai berwarna merah dan mulutnya dijejali batu. Hal ini lantaran asar riba itu terjadi dalam transaksi emas, dan emas itu berwarna kemerah-merahan. Sedangkan malaikat yang menjejali mulutnya dengan batu, hal ini merupakan isyarat bahwa ia tidak pernah merasa puas dengan hartanya yang ada sedikit pun. Begitu pula halnya dengan riba, di mana pelakunya selalu berkhayal bahwa hartanya itu senantiasa terus bertambah, padahal Allah Subhanahu wa taala akan membinasakannya di belakangnya. Semua siksa kubur tersebut tidak dapat disaksikan dan didengar oleh manusia yang masih hidup.
hal ini sebagaimana telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam dalil berikut ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, kalaulah kalian tidak saling menguburkan, niscaya aku akan memohon kepada Allah agar dapat memperdengarkan siksa kubur kepada kalian. Sebagaimana dalam hadis Muslim, Imam Nasai dan yang lain-lainnya. Kata Nabi, laula antadafanu la da'autullaha ayyusmi'akum min azabil qabri. Kalau kalian tidak saling menguburkan, pasti aku akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kalian akan adanya azab kubur. Nah itulah. Jadi kita walaupun tinggal di sebelah kita ini kuburan, atau kuburan itu baru saja masukkan jenazah misalnya, dan dia adalah orang yang banyak berbuat maksiat, kita sebagai orang yang hidup tidak akan mendengar. Demikianlah beberapa jenis siksaan atau azab di dalam kubur sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan juga yang telah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat dari Al-Qur'an. Ya mudah-mudahan kendati pun ini luar nalar kita tidak bisa mendengar, bisa melihat apa yang terjadi di dalam kubur, tapi karena Allah dan Rasul yang mengabarkan kepada kita, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Kita mengimani ini ya bukan supaya kita ini merasakan siksa kubur, tetapi kita mengimani ini karena kita yakin itu akan terjadi. Maka dengan itulah kita berusaha untuk menghindar yaitu dari amalan-amalan yang akan menyebabkan kita disiksa di dalam kubur. Aliyadzubillah. Kita mohon kepada Allah ya. Dan memang kita ini tidak dapat mendengar, kita tidak dapat melihat, kita tidak bisa merasakan adanya azab kubur. Kendati pun kuburan itu berada di sisi rumah kita atau kita sedang berjalan di area pekuburan, ya memang ada kalanya memang diperlihatkan Allah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya tapi tidak setiap saat. Ya, tapi umumnya kita tidak bisa mendengar, kita tidak bisa melihat dan merasakan apa yang terjadi di alam kubur. Ya, maka kewajiban kita hanyalah mengimani, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, dan kita ini berusaha dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah ini bertambah rasa khawatir kita, bertambah rasa takut kita dengan adanya azab kubur, apalagi nanti di hari kiamat dengan azab neraka. Ya, kita belajar di sini adalah agar kita tahu apa saja amalan-amalan yang menyebabkan seseorang itu bisa diazab dengan satu jenis atau beberapa jenis dari azab kubur. Tujuan adalah agar kita menghindar, agar kita ini tidak sampai merasakan azab kubur. Ya mudah-mudahan apa yang dijelaskan ini dapat memberikan faedah khususnya untuk saya. Ya mudah-mudahan Allah menjauhkan saya, keluarga saya, kerabat-kerabat saya, jamaah pengajian, semua kaum muslimin agar terhindar dari berbagai macam jenis azab kubur, karena azab itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang akan membuat kita ini menderita. Maka berlindunglah kepada Allah dari azab kubur, dan juga beramalah dengan amalan-amalan yang dapat menyebabkan kita terhindar dari azab kubur, dan juga jauhilah amalan-amalan yang dapat menjerumuskan dan menjatuhkan kita dari azab kubur. Ya mudah-mudahan berfaedah, dan ditutup atau diakhiri dengan walhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ad-dinun nasiha qulna liman ya Rasulullah qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim.